Jantung adalah salah satu organ yang terpenting di dalam tubuh kita. Oleh sebab itu, menjaga jantung kita adalah juga menjaga diri kita. Apalagi jika itu terjadi pada anak-anak. Penyakit jantung bawaan adalah salah satu penyakit yang cukup besar terjadi di Indonesia saat ini. Mari kita jaga dan mari juga kita lakukan deteksi lebih dini terhadap penyakit jantung bawaan dan selamatkan anak-anak kita. Mari mengetahui lebih lanjut mengenai penyakit jantung bawaan, cegah lebih dini dengan pemeriksaan yang tepat, sehingga terapi yang dapat diberikan pun jauh lebih baik. Bersama Dr. Bayu Setia, spesialis jantung, dalam Sekilas Sehat, mari kita deteksi lebih dini penyakit jantung bawaan, sehingga terapi yang diberikan akan jauh lebih baik. Halo keluarga sehat, selamat datang kembali dalam program Sekilas Sehat. Pada hari ini, tentunya kita kedatangan seorang narasumber yang masih terhitung muda dan masih dengan jiwanya yang masih luar biasa berkobar-kobar untuk memberikan banyak sekali edukasi kepada kita. Hari ini kita kedatangan Dr. Bayu Setia, spesialis jantung. Jantung ini merupakan salah satu organ tubuh kita ya dok ya, yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat menarik untuk dibahas. Dimana pada hari ini Sekilas Sehat akan menyajikan penyakit jantung bawaan, baik cegah lebih dini dan deteksi lebih dini untuk terapi yang lebih baik. Baik, mari kita dengarkan terlebih dahulu sebenarnya apa sih itu penyakit jantung bawaan. Kira-kira seperti apa dok? Terima kasih dok. Dr. Dewi, sebenarnya saya sudah tidak muda ya, sudah berumur, mungkin tampang aja masih muda. Jadi begini, saya sudah beberapa lama ini kerja di NTB, ya dari 2015, dan terima kasih sudah diundang di sini. Untuk penyakit jantung bawaan ini, memang kalau kita lihat data, itu dari 1000 kelahiran ada sekitar 8 di seluruh dunia. Jadi setiap 1000 kelahiran ada 8 penyakit jantung bawaan. Dan penyakit bawaan pada bayi paling banyak itu penyakit jantung bawaan. Ya, dan kalau dari data di Indonesia sekitar 50.000 per tahun kasusnya. Wah, itu cukup banyak. Iya. Dan itu terjadi sebenarnya proses penyakit jantung bawaan itu sendiri itu terjadi banyak yang tidak diketahui oleh orang tua. Iya, itu yang pembukaan saya. Jadi sekarang bagaimana kita memberikan informasi buat masyarakat apa saja sih yang harus diketahui tentang penyakit jantung bawaan ini. Betul sekali dok, karena memang uniknya keluarga sehat ya, penyakit jantung bawaan ini walaupun seperti yang tadi Dokter Bayu sempat sampaikan itu cukup banyak dan cukup besar angkanya, ternyata sebenarnya tidak banyak yang tahu keluarga sehat tentang penyakit jantung bawaan. Nah, sebenarnya apa saja sih dok penyakit jantung bawaan itu dan bentuknya itu seperti apa? Dan apa sih yang menyebabkan itu disebut sebagai penyakit jantung bawaan? Iya, kalau kita mau cerita sebenarnya proses terjadinya kelainan jantung bawaan ini banyak masih belum diketahui ya. Tetapi ada beberapa risiko biasanya. Apa saja itu? Nah, misalnya terjadinya penyakit jantung bawaan ini biasanya terjadi di trimester pertama, awal-awal kehamilan. Iya, jadi pada saat itu kan banyak ibu-ibu ini mungkin tidak tahu dia lagi hamil. Sehingga pada saat itu mungkin ada yang minum obat sembarangan misalnya, ya obat-obat penyakitnya tertentu, ternyata itu bisa memicu terjadi penyakit jantung bawaan. Kemudian yang kedua, bisa juga ada kelainan genetik misalnya dari orang tua, atau memang dia membawa gen sehingga terjadi masalah di kromosomnya, misalnya di gennya, sehingga itu menyebabkan kelainan jantung bawaan. Atau yang banyak terjadi juga adalah infeksi, misalnya karena tokso, misalnya karena rubella, jadi itu bisa juga menyebabkan kelainan jantung bawaan. Nah, sekarang kelainan jantung bawaan ini apa sih jenisnya gitu. Betul. Dan jadi penyakit jantung bawaan itu ada 2 jenis ya, dibagi bagian 2 besar. Pertama adalah penyakit jantung bawaan yang biru, bayinya biru.
Iya. Dari bayi berarti Iya, dia keluar jadi biru ya? birunya itu kenapa? Karena kekurangan oksigen. Ya, jadi yang satunya yang tidak biru. Baik. Nah, dua itu. Nah, kalau yang biru biasanya gejalanya pertama pada bayi yang baru lahir itu kelihatan sesak, kemudian di daerah-daerah mukosa mulut ini kelihatan biru, ya, lidahnya biru misalnya ada kelihatan, dan biasanya ujung-ujung kuku, jari juga bisa biru. Dan kalau diperiksa biasanya pakai alat namanya saturasi oksigen. Oksigennya kurang dari 94%. Nah, itu yang biasa terjadi kalau penyakit ini, termasuk yang kelainan jantung bawaan yang biru. Tapi ada juga penyakit jantung bawaan yang tidak biru. Nah, itu biasanya baru agak ketahuan kalau orang tuanya kok melihat anaknya tumbuh kembangnya agak terganggu, misalnya berat badan tidak naik-naik misalnya, Dr. Dewi. Jadi walau sudah diberi makan yang banyak, tapi berat badannya kok masih segitu-gitu aja. Dan kemudian ada juga yang misalnya gampang sakit flu, ispa gitu, berulang. Jadi tumbuh kembangnya terganggu, berat badannya terganggu, kemudian gampang sakit flu. Nah, itu juga yang biasanya gejala-gejala umum yang didapat. Mungkin ada gejala-gejala seperti mungkin anaknya lebih lelah dibandingkan dengan anak-anak lain saat bermain atau Ya, bagaimana, Dok? itu jika sudah mulai agak besar, biasanya sudah terjadi proses kelainan struktur jantungnya, ya, misalnya karena penyakit jantung bawaan ini biasanya memang akan menyebabkan mudah capek anak-anak itu. Ya, jadi kalau misalnya dia berlari kok seperti anak-anak lain masih kuat 100-200 meter, dia mungkin 25 meter sudah berhenti. Nah, ada juga penyakit jantung bawaan yang kadang yang biru itu membuat anak itu lebih sering, misalnya kalau lari dia duduk dulu gitu, seperti itu. Baik. Nah, itulah keluarga sehat gambaran dari penyakit jantung bawaan ini. Sebenarnya penyakit jantung bawaan ini adalah salah satu penyakit yang cukup banyak diderita oleh anak-anak dan tentunya akan memberikan banyak sekali dampak pada orang tua juga ya, Dokter. Nah, oleh sebab itu seperti yang tadi Dokter Bayu sampaikan, sebenarnya ada hal-hal yang menyebabkan penyakit jantung bawaan ini terjadi, terutama sudah mulai sangat dini dari trimester 1 ya, Dok ya. Jadi yang ini sebenarnya kita bahas ini adalah bagaimana sih, Dok, cara mendeteksi dari penyakit jantung bawaan itu. Kan lebih cepat menangani lebih baik ya. Jadi bagaimana sih kita mendeteksi di awal? Tadi seperti Dr. Dewi bilang dan saya jelaskan juga bahwa kita harus mengenali dulu. Pertama, bayi kita atau anak kita yang baru lahir misalnya ada biru nggak? Itu pertama. Kemudian menyusunya apa dia normal apa enggak? Misalnya dia baru menyusu sebentar terus kelihatan kayak kelelahan, ya, mudah capek, kemudian berkeringat yang banyak misalnya. Kemudian nanti seiring pertumbuhannya berat badannya nggak naik-naik misalnya. Kemudian juga dia gampang infeksi saluran pernapasan seperti itu. Mungkin alangkah bagusnya kalau mempunyai menemukan anak kita seperti itu cepat untuk periksa, terutama ke dokter spesialis anak ya. Iya. Dan kalau memang tidak dapat ke dokter spesialis bisa ke dokter umum dulu. Nah, nanti ceritakan bagaimana anaknya, seperti misalnya ada kok gampang seperti di kukunya biru misalnya, bisa ke dokter fasilitas kesehatan. Kemudian nanti biasanya dokter anak akan dirujuk ke dokter anak seperti itu. Jadi selain itu nanti biasanya dokter anak maupun dokter jantung kita berkolaborasi ya, terutama di NTB kita berkolaborasi. Biasanya kita akan diminta untuk paling penting itu adalah melakukan pemeriksaan tambahan, misalnya penunjangnya dengan USG jantung. Ya, dengan USG jantung kita bisa melihat struktur dari jantung anak itu atau bayi itu, apakah memang struktur jantungnya normal apa tidak. Nah, nanti dari sana kita baru bisa menentukan
ini ke arah penyakit jantung bawaan atau tidak, seperti itu, dan bisa membedakan mana yang jantung bawaan yang biru atau tidak, seperti itu. Baik, ini sangat menarik sekali ya keluarga sehat ya, karena seperti yang kita ketahui bahwa penyakit jantung bawaan ini merupakan salah satu yang menghambat pertumbuhan dari anak-anak. Baik, saya akan masuk ke dalam sesi pertanyaan sedikit, Dok. Silahkan. Dari Nyonya G. Dokter, saya ingin bertanya, saya memiliki riwayat kehamilan pertama saya keguguran. Kemudian kehamilan berikutnya ini karena keluarga saya banyak penyakit jantung, saya cukup takut anak saya mengalami penyakit jantung bawaan. Dok, kira-kira bisa nggak ya, Dok, ya penyakit jantung bawaan ini terdeteksi dengan USG? Apakah harus menggunakan USG 4 dimensi, Dok? Begitu. Oke, jadi sekarang sebenarnya semua sudah canggih ya, Dokter Dewi. Jadi pemeriksaan intrauterin namanya. Jadi pada saat masih di dalam kandungan ibu udah bisa sekarang. Bisa ya, dokter kandungan biasanya sudah mempunyai peralatan canggih, misalnya dengan dimensi 4D, itu bisa melihat sebenarnya ada kelainan, dan itu juga dokter jantung, konsultan jantung anak juga ada. Udah bisa misalnya mendeteksi, oh di dalam masih di janin itu kok ada kelainan, itu sudah ada alatnya. Dan mungkin sebagai informasi juga, di Indonesia sudah ada sekarang pemeriksaan genom. Genom itu misalnya seperti ini. Nanti kita akan diperiksa, ada pemeriksaan walaupun tidak terlalu betul-betul spesifik sekali ya. Jadi kita ini resiko untuk penyakit apa sih ke depannya? Itu bisa. Jadi salah satu buat kita screening sebenarnya. Seperti itu tadi. Jadi memang dengan menggunakan USG juga bisa? Bisa. Baik, jadi untuk mengerti jika ibu sangat menginginkan untuk mengetahui atau mendeteksi terlebih dahulu, mungkin dapat juga melakukan screening dengan menggunakan USG. Ya, sepertinya konsultasi dengan dokter kandungannya. Kandungannya juga. Gitu. Baik, selanjutnya dokter, ini dari Nyonya S. Ini ada pertanyaan, anak saya dulu pernah didiagnosa, Dok, dengan penyakit jantung bawaan. Kemudian sudah dilakukan operasi waktu itu di salah satu rumah sakit, saya tidak sebutkan langsung ya, Dok, salah satu rumah sakit di Jakarta, dan hasilnya baik. Namun hingga saat ini entah kenapa anak saya tidak gemuk-gemuk juga, Dok, dan masih berat badannya sama. Apakah memang seperti itu? Ya, jadi kadang kita harus melihat dulu jenis penyakit jantung bawaan yang mana. Kadang ada penyakit jantung bawaan yang tidak selesai dengan satu kali tindakan. Misalnya penyakit jantung bawaan yang biru, itu operasinya tidak cuma satu kali operasi. Jadi ada tahapan operasi berikutnya. Nah, yang memang sekarang dengan perkembangan teknologi, ada penyakit jantung bawaan yang tidak harus operasi. Misalnya penyakit jantung bawaan yang tidak biru. Jadi itu nanti dimasukkan alat lewat pembuluh darahnya. Nanti yang penyakit jantung bawaan itu kan ada yang nanti jantung itu harus terbagi dua, tapi ini ada celah di sana. Nah, celahnya ini yang bisa ditutup dengan alat tadi. Nah, dengan seperti itu biasanya kalau sudah tertutup, tumbuh kembangnya biasanya bagus gitu. Mungkin yang operasi tadi, apakah masih ada sisa yang harus dilakukan operasi kembali. Dan saran saya sih sebenarnya di samping kita sudah melakukan tindakan tadi, mungkin kalau memang kurang, kan kita juga punya dokter-dokter lain, misalnya gizi klinik untuk membantu kira-kira nih bagaimana asupan makanannya, atau dokter spesialis anaknya sendiri. Gitu. Terima kasih banyak, Dokter Bayu. Ini adalah suatu pelajaran bersama ya untuk calon-calon ibu ataupun yang sudah menjadi orang tua, hingga keluarga sehat dapat mendeteksi lebih cepat untuk penyakit jantung bawaan. Baik, untuk dapat berkonsultasi lebih lanjut dengan Dokter Bayu Sufia, spesialis jantung, bisa langsung datang dan mengunjungi Poliklinik Rumah Sakit Harapan Keluarga setiap hari Senin hingga dengan hari Jumat, pukul 9 atau 10 pagi ya, Dokter ya. Sudah ada di rumah sakit kami dan sampai dengan selesai. Untuk Dokter Bayu Sufia sendiri dapat selalu dikontak juga dengan melalui segmen Kata Dokter. Nanti akan selalu hadir setiap minggunya dan terupdate dalam Instagram Rumah Sakit Harapan Keluarga, atau kunjungi juga YouTube kami, YouTube resmi di Rumah Sakit Harapan Keluarga. Untuk pendaftarannya dapat langsung menghubungi
melalui nomor WhatsApp kami di 0813 5353 7941. Untuk kontak lebih lanjut silakan lihat di sini. Baik, terima kasih banyak keluarga sehat. Program Segera Sehat kita pada hari ini sudah sampai di sini. Terima kasih Dr. Bayu Setia atas kehadirannya. Tetap jaga kesehatan karena your health